teman-temanku manfaat Sleman, kami. Aku selama ini ditipu sama ibu saya. Kata ibu saya bidadari itu ada sayapnya. Ternyata hari ini aku ketemu bidadari yang tidak bersayap. Pemirsa, saat ini saya sekarang bersama dengan Ikhwan dan Akhwat Mantiga Palembang. Oke, ini kan saya ngomong begitu karena ada tulisan di selempangnya. Nah, sebenarnya apa sih Ikhwan dan Akhwat itu? Oke, Ikhwan Akhwat di sini merupakan organisasi di dalam suatu madrasah, yaitu di Mantiga Palembang. Itu gunanya untuk sebagai ikon sekolah Mantiga Palembang, juga untuk membantu serta mengenalkan Mantiga Palembang di halayak ramai. Oke, terus seleksinya dulu gimana bisa terpilih? Itu yang pertama, kita kemarin ada tes pendaftaran dulu ya Pak. Pendaftaran dulu, setelah itu langsung tes tertulis. Mulai dari pengetahuan umum dan pengetahuan Islam itu dites semua ya Pak. Oke. Tertulis. Terus ada eliminasi, itu pengukuran nanti diambil kemarin 20 besar. 20 besar. Pertama, setelah itu langsung ada uji bakat. Bakat itu bisa dari diri masing-masing, ada bakat apa itu bisa ditampilkan di awal kemarin Pak. Oke. Terus sekarang tugasnya setelah dilantik benar-benar menjadi Ikhwan dan Akhwat dari Mantiga Palembang, terus apa tugasnya? Oke, untuk tugas-tugasnya di sini kan Ikhwan Akhwat Mantiga Palembang itu ada 7 pasang Pak. 7 pasang itu terdiri dari 14 orang. Pertama yaitu Ikhwan dan Akhwat, Pak. Kedua wakil Ikhwan Akhwat. Yang ketiga ada Ikhwan yang di Akhwat. samping Ikhwan favorit dan Akhwat favorit. Oh iya. Ikhwan berbakat dan Akhwat berbakat. Juga kami memiliki 4 duta, Pak. Pertama duta bahasa, Iya. duta keagamaan, Duta ICT, duta anti narkoba. Oh iya, keren ya. Jadi ikut membranding madrasah ya dengan berbagai macam tadi ya kehebatannya tadi. Oke, ini pertanyaan ringan tapi cukup penting untuk remaja ya. Kan tadi dibilang ada berapa pasang? 7 pasang. Ada yang cinlok nggak? Oh, kami di situ ada peraturan awal ya Pak. Di Ikhwan Akhwat kan emang kerjanya itu antara laki-laki dan perempuan, perpasang pasangan. Kayak Ikhwan Akhwat itu kan perpasang. Ini sebenarnya ada Ikhwannya juga Pak, ada laki-lakinya juga Pak, ada di sana. Iya, makanya kayak gitu kan memungkinkan cinlok kan? Gimana ya? Sampai sekarang tuh kayaknya nggak ada. Enggak ya. Kalaupun ada mungkin nggak ngaku ya. Madrasah gitu ya Pak. Oh iya. Tapi kan cinta kan datangnya kadang nggak tahu kita kan. Dan itu kan anugerah kan. Nah, masa ditolak dengan tata tertib ya. Kasihan kan. Oke lah, tapi keren. Ini aku baru lihat pertama ini kayaknya ya di sebuah madrasah ada semacam ini. Sangat menginspirasi. Maka begini, kalau misalnya di madrasahku aku lakukan kayak gini boleh ya? Boleh ya. Mudah-mudahan menjadi amal baik teman-teman sekalian di sini, jariahnya ya. Kan kemudian ditiru ilmunya, itu kan keren kan? Nah, menjadi duta madrasah yang akan membranding madrasah lebih hebat lagi dari sektor yang lain. Karena sebenarnya kan konsumen dari madrasah itu kan anak-anak ya, remaja. Maka kalau yang membranding juga remaja pasti keren. Beda yang membranding generasi tua gitu kan. Kalau generasi Anda ini Z ya? Iya benar. Sebelum Z berarti milenial. Sayang saya kolonial ya. Jadi agak susah. Terima kasih Akhwat. Akhwat siapa? Niken. Ikhwan Bilal Al-Qadri. Akhwat Fauzia. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah interview kepada Ikhwan dan Akhwat dari Mantiga Palembang. Nah, tadi umum sifatnya. Nah, sekarang saya ketemu dengan salah satu Ikhwan duta keagamaan. Namanya Mas siapa Mas? Mas biasa dipanggil di sini Indom, Pangindoman. Mas Indom. Yes. Mas Indom ya. Oke Mas Indom.
Mas Idam kan sebagai duta keagamaan. Apa bedanya duta keagamaan dengan rohis, Mas Idam? Kalau rohis itu kalau di sini rohis itu dipisah dari OSIS. Rohis itu organisasi Tersendiri. Islam tersendiri Ya. di dalam lingkup sekolah. Ya. Kalau duta keagamaan itu ikonnya sekolah dan juga ikon sekolah untuk di luar. Jadi memperkenalkan madrasah agar terlihat baik di luar. Oh ya. Jadi kalau rohis itu kemudian ada kajian, ada peringatan apa di Ya. sekolah, dia menjadi panitia di situ. Tapi kalau duta keagamaan kemudian seakan-akan memberikan image bahwa anak-anak dari Mantiga Palembang ini keagamaannya kayak gini gitu ya. Ya, Keren gitu, ya. Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Berikutnya pemirsa, saya ketemu dengan Mas siapa? Hanan. Mas Hanan. Mas Hanan ini adalah Ikhwan berbakat. Oke, dan jadi, nah Mas Ikhwan, keahlian Mas Ikhwan apa kok dikatakan sebagai Ikhwan berbakat? Memberikan bakat saya gitar dan bernyanyi. Oh iya, oke. Terus tugas Mas apa? Hanan. Hanan sebagai Ikhwan berbakat apa Mas sehari-hari? Itu mencari siswa-siswa yang memiliki bakat di bidang kesenian maupun akademik untuk menyalurkan bakat mereka dan berlomba. Itu sama mengembangkan ya, Ya, untuk berlatih gitu. Nah, gini Mas, pertanyaan berikutnya. Kan di OSIS sudah ada Mas seksi atau departemen atau apalah namanya yang menaungi masalah itu kesenian, olahraga, bla bla bla. Nah, ini gimana ini? Overlap nggak ini? Dengan OSIS tidak ada terjadi cocok pakai collab karena kami dengan OSIS sering bekerja sama agar bisa ke depannya lebih baik. Saling menguatkan ya Mas Iya. ya, saling menguatkan. Oke, terima kasih. Ya, ketemu lagi nih pemirsa, duta anti narkoba, namanya Mas Awan. Oke Mas Awan, apa tugas Mas Awan sebagai Ikhwan duta anti narkoba? Dari kita sendiri itu berinformasi ke siswa tentang bahayanya dari narkoba ini sendiri. Terus sering ngadain juga misalnya acara mengundang siapa gitu dari lembaga apa gitu nggak? Atau secara mandiri? Kalau sekolah kan ke hari besarnya kemarin kan ada kan hari anti narkoba tuh kan dibantu dengan dari apa tuh lembaga dari narkoba itu untuk mengangkat hari tersebut. Nah di situ baru saya ikut membantu untuk mungkin menjelaskan ke secara luas nantinya narkoba ini kan berbahaya. Iya. Oke Mas Awan, keren. Makasih ya Mas Awan ya. Sama-sama. Oke. Pemirsa, ini saya sangat beruntung hari ini. Nggak tahu kenapa saya ketemu dengan anak-anak hebat dari Mantiga Palembang. Jadi saya ini peserta yang paling beruntung guys hari ini. Dan sekarang saya ketemu dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Nasya. Mbak Nasya ini terpilih sebagai duta bahasa Mantiga Palembang. Nah Mbak, dulu kenapa dipilih sebagai duta bahasa Mbak? Karena cara berbicara saya dan saya suka waktu perkenalan saya menggunakan bahasa Inggris dan mix bahasa-bahasa asing. Terus juga bahasa Indonesia juga lebih jelas dan Terus berarti Mbak Nasya itu menguasai berapa bahasa Mbak? juga bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Oke, bahasa asingnya 2 ya Mbak ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya aku sayang kamu tuh apa Mbak? Apa Mbak? Apa? I love you. I love you too ya. Oke Mbak, terus programnya apa aja Mbak? Programnya? Program kerja di bahasa itu kayak ngajak siswa-siswi itu untuk bisa berbahasa asing. Jadi program Modelnya kayak apa ngajaknya? misalnya kayak mencampurkan kosakata ke dinding-dinding sekolah karena siswa kan kalau lewat suka pakai baca-baca gitu tulisan. Jadi mereka kayak lebih sering lihat jadi kayak nyangkut terus di otaknya gitu kan. Berarti mereka diajak belajar tanpa terasa kalau mereka sedang belajar ya? Iya. Wah asik loh, keren. Oke Mbak, terus kemudian selain itu apa Mbak? Jadi rencana saya yaitu
misalnya ada hadiah besar kayak event-event kebahasaan atau apa, mengadakan lomba puisi, menyanyi, kayak berpidato, kuis pakai bahasa asing dan bahasa Indonesia juga. Tapi gini Mbak Nasya, aku kan pernah dengar katanya di Malaysia itu mereka sudah biasa menggunakan Mandarin sama Inggris kan, sampai kemudian bahasa Melayu itu hampir hilang. Nah, gimana Mbak terhadap hal itu? Khawatir nggak nanti bahasa Palembang yang pakai gimano itu, pakai itu, khawatir hilang nggak kira-kira? Enggak ya? dong. Kan ini bahasa daerah kita sendiri kan, Palembang sudah kayak ciri khas, jadi kayak bahasa luar tuh cuma sebagai pelajaran aja. Jadi kalau di luar kan bahasa Inggris kan bahasa internasional tuh. Jadi kalau kita lagi di luar kita nggak mau lagi mau translate segala macam kan kita udah bisa gitu. Kan walaupun sedikit-sedikit. Oke, terima kasih Mbak. Mau tidak mau kita harus tahu banyak bahasa ya, terutama bahasa internasional, karena disitulah kemudian kita akan mampu bersaing dengan orang-orang di seluruh dunia. Kira-kira gitu ya Mbak Nasya ya. Makasih Mbak Nasya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, berikutnya saya ketemu lagi dengan Mbak Riani. Bisa dipanggil Yani, bisa dipanggil Ria. Nah, kalau dipanggil sayang boleh nggak? Oke Mbak Riani. Mbak Riani dikatakan sebagai akhwat favorit. Kenapa Mbak Ria dipanggil akhwat favorit? Ya mungkin kalau dari awal kan pas karantina tuh ada sesi foto gitu di upload di sosial media. Siapa yang banyak like itu dinobatkan menjadi akhwat favorit, dan saya banyak like jadi akhwat favorit. Berarti boleh dikatakan Mbak Riani ini paling cantik di sini ya? Iya kan? Penggemarnya paling banyak ya? Followernya paling banyak ya? Nah, dengan follower yang paling banyak itu apa keuntungan yang diambil Mbak Ria? Ya bisa banyak mengenal orang dari luar, nggak deket-deket, dari jauh juga bisa kenal. Jadi misal nge-follow tuh, jadi bisa kenal, oh ini dari ini, kenal kamu dari suatu sekolah atau pertemuan gini. Jadi semakin banyak follower semakin kenal, oh ini dari sekolah ini dari sekolah ini, walaupun satu kota tapi beda-beda sekolah, kenal. Kalau ada statement mengatakan begini, ijazah nggak penting, yang paling penting follower. Menurut Mbak Riani gimana? Karena katanya begini, semakin followernya banyak, rezeki semakin berlimpah. Tapi ijazah banyak yang nggak laku. Kalau Mbak Riani gimana? Bener nggak itu? Ya Bener ya? Cuma lihat dulu kita followers itu dijadikan untuk apa dahulu. Kalau misal followers itu yang bermanfaat untuk pendidikan, bisa jadi kita terkenal karena followers. Kalau misal untuk ya biasa aja mencari teman itu nggak apa-apa sih, tapi jasa juga lebih. Jadi menurut saya Mbak ya, follower banyak tapi kalau isinya kosong, follower juga tidak akan bertahan lama. Nah, mereka akan meninggalkan. Ya, mereka- Tetapi kalau kita punya kualitas, ya toh Mbak? Ya. Nah, ketenaran kita itu akan bisa bertahan lama. Ya, Kira-kira orang gitu mikir, ya. wah Instagram ini nggak aktif lagi karena nggak pernah update nih. Karena saya- idenya nggak ada saya ya. pribadi juga kalau lihat IG yang gitu tuh kayak nggak on lagi nih, pasti nggak aktif Tapi lagi. kalau menurut saya Mbak Ria itu cukup tersenyum aja, followernya udah banyak, nggak usah ngapa-ngapain. Gitu ya Mbak Ria. Dan saya mau katakan ternyata aku selama ini ditipu sama ibu saya. Kata ibu saya bidadari itu ada sayapnya. Ternyata hari ini aku ketemu bidadari yang tidak bersayap. Terima kasih Mbak Ria. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Oke pemirsa, sekarang saya ketemu dengan Mas Irfan. Bukan Irfan Hakim ya, Muhammad Irfan. Dan dia sebagai duta favorit Ikhwan favorit. Tadi saya sudah bicara dengan Mbak Riani, itu akhwat duta favorit. Nah sekarang Mas Irfan. Mas Irfan, kenapa terpilih menjadi duta favorit Ikhwan Mas? Mungkin karena dari awal sudah banyak teman di sekolah, banyak juga koneksi dengan teman gitu, dan udah dari awal mungkin. Oh gitu ya. Ya.
Berarti kan anu ya, Mas Irfan ini pinter bergaul ya. Mas Irfan ini pinter bergaul. Buktinya temennya banyak. Ya. Terus tugas utama sebagai duta favorit apa, Mas Irfan? Tugas utamanya itu murah senyum pada semua orang karena kita tuh sebagai duta favorit. Ya, senyum kan ibadah ya, Mas. Iya, iya benar. Dia cuman mau bilang aku paling ganteng di sini gitu loh guys, tapi dia malu guys. Itu ya, jadi nanti kalau ada tamu gitu, kemudian kamu pasti di bagian depan ya, di bagian front ya untuk menyambut tamu-tamu itu. Terus kira-kira apa yang sekarang didapat Mas Irfan ketika terpilih sebagai duta favorit, pengalaman apa yang didapat? Ini mungkin baru awal, bukan udah lama gitu. Baru masuk ya. Oh gitu. Ya. Pemilihannya kapan sih? Kalau nggak salah bulan 4. Tapi gini, berarti kan tadi saya udah dapat info katanya pemilihan ini prosesnya sekitar 2 bulan. Tapi ada nggak pelatihannya untuk persiapan menjadi duta-duta ini? Ada kayak diklat gitu? Oh ada. Kita latihan apa kayak jalan, cara jalan, cara menyambut tamu, cara senyum. Ya, gitu. Oh iya, oke lah. Itu anu lah kayak pelayanan prima ya, excellent service ya, Iya, benar. pelatihan excellent service. Oke pemirsa, gitu. Terima kasih. Ayo Mas, selanjutnya nggak ada habisnya guys. Ini andaikan di rumah aku ngadain podcast hari ini, tapi karena di sini ya terpaksa hanya dengan ini. Dan sekarang saya ketemu dengan Mbak Novi. Siapa Mbak Novi? Mbak Novi adalah Ahmad ICT di Mans 3 Palembang. Oke Mbak Novi, pertanyaan pertama. Kenapa Mbak Novi terpilih sebagai duta ICT? Karena dikarenakan bakat yang saya punya, saya tunjukin bakat dalam menjadi poster, bakat saya dalam berbicara di depan umum. Oh iya. Agak maju dikit Pak, maju dikit. Nah, biar suaranya masuk. Jadi dia terpilih sebagai duta ICT karena dia punya bakat edit guys. Desain visual lah gitu, desain apalah gitu. Kemudian public speakingnya juga bagus gitu ya. Nah, kemudian tugas utamanya apa Mbak sebagai duta ICT? Tugas utama saya tentunya kegiatan saya dokumentasiin juga informasi dari misalnya ada duta sekolah yang lain bidang duta itu saya nyampein duluan, terus nanti menyampaikan informasi juga. Oh iya. Terus suka dukanya Mbak sebagai duta ICT apa? Banyak sukanya apa banyak dukanya? Ya ada sukanya banyak, dukanya banyak juga. Untuk dukanya sih Sudah habis ya yang jahit. capek gitu ngedit Itu yang yang di ICT ini cuma satu, jadi cuma saya Nggak ada Ekmannya? nggak ada, cuma saya satu. Akwat kok? Akwat kok. Jadi cuma saya sendiri yang ngedit yang dokumentasiin, jadi capeknya di sana sih. Rugi dong kan yang lain berpasangan. Ini nggak berpasangan, ibarat sudah janda ya sekarang. Nggak ada pasangan. Berarti nggak bisa cinlok dong. Oke ya, jadi dia ternyata sendiri guys. Berarti di sini ada berapa duta sih? Kan 7 katanya 7 pasang. Pasang. Nah, untuk pasangan saya itu bukan duta ICT tapi duta keagamaan. Oh, duta keagamaan berpasangan dengan duta ICT. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa nggak ada duta ICT sendiri, duta keagamaan, Ekman dan Ahmadnya sendiri-sendiri? Dan sananya dia. Ya kayak gitu ya. Oke pemirsa, jadi seperti itu. Mudah-mudahan udah lengkap ini ya dari ketujuhnya. Saya udah interview semuanya. Keren. Terima kasih ya Mbak ya. Oke, assalamualaikum. Yes pemirsa, tadi saya udah bicara dengan siapa ya? Banyak deh pokoknya. Dari mulai ketuanya sampai para duta-duta yang lain. Tapi saya belum interview dengan OSIS-nya. Nah, sekarang saya ketemu dengan Mbak Anggi. Mbak Anggi ini sebagai apa Mbak Anggi di OSIS? Sekretariatan 2. Ke Sekretariatan 2. Jadi pengurus harian, guys. Dia pengurus harian. Nah, di bawahnya ada seksi-seksi. Di dalam undang-undang menyatakan bahwa
satu-satunya organisasi di sekolah atau madrasah itu adalah OSIS. Tapi hari ini saya temukan ternyata di sini OSIS dan POKES itu berbeda sendiri-sendiri. Iya. Bukan berbeda tapi sendiri-sendiri ada organisasinya masing-masing. Kenapa kayak gitu Mbak? Pertimbangannya apa? Ini kalau pertimbangannya kan ini sekolah madrasah dan Ya. sekolah madrasah itu kan mungkin lebih banyak lagi ke apa? Kegiatannya ya? Kegiatan keapaannya ya? keagamaan. Oh iya. Biasanya itu tiap Sabtu ada bimbingan di Jadi mungkin kalau yang ngurusin OSIS saja mungkin tidak cukup ya? Tidak Terhandle. Oke. Apalagi dengan Masuk akal guys. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian berarti kan di dalamnya tidak ada bentrok, ya. Dari masing-masing sudah punya job sudah deskripsi ada sendiri-sendiri. Ada batas. Tetapi dalam ketugasannya mungkin bisa jadi satu ya. Ya, bisa Kira-kira itu ya Mbak Anggi ya. Oke Mbak Anggi. Terus gini Mbak Anggi. Oh ya, ada satu lagi aku mau nanya. Katanya di sini kelas 10 tuh wajib asrama ya? Iya, wajib asrama. Yang kelas 11 12 enggak? 11 12 enggak. Ah. Tapi kalau mau asrama Iya, boleh. menurut Mbak Anggi, kenapa kelas 10 wajib? Karena kan di sini ada program tahfiz. Nah, program tahfiz itu mungkin kalau di rumah kurang efektif. Oh, Untuk gitu. itu. Kalau di sini kan tiap malam ada biasanya. Jadi untuk mungkin anak-anaknya lebih bisa lagi menghafal untuk targetnya ke 1 juz dan lebih. Yes. Oke gitu. Jadi guys, aku hari ini dapat banyak banget ilmu ya. Dengan seusia setua saya ini ternyata masuk banyak hal-hal yang saya menganggap madrasah saya sudah sangat hebat luar biasa. Tetapi hari ini saya ketemu dengan madrasah yang jauh lebih hebat lagi. Sampai ada berbagai macam duta beratribut dan kemudian saya kok melihat seragamnya kalau di tempat kami itu kan ada yang pingin biar agak kelihatan gimana gitu ya. Kayak kalau di sini kok seragamnya kok kayaknya sama semua ya. Itu gimana itu? Cara menjahitnya gimana? Atau dibagi udah jadi? Udah jadi. Oh, dibagi udah jadi? Dari pendaftaran itu udah diukur-ukur jadi dibagiin masing-masing. Oh, iya. Jadi buatnya satu. Soalnya kalau suruh mbak sendiri-sendiri mungkin Beda-beda. beda-beda ya, jadi nggak seragam ya. Mbak Anggi, terima kasih Mbak Anggi, keren, good luck Mbak Anggi ya. Mudah-mudahan OSIS-nya tambah maju ya. Kemudian juga akan memberikan pengalaman hebat kepada Mbak Anggi dan teman-teman. Dan itu pengalaman itu tidak bisa dipelajari di dalam ruangan. Tetapi sejatinya pengalaman berorganisasi itu akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Penelitian menyatakan bahwa pengalaman berorganisasi itu akan berdampak 70% untuk sukses. Tapi kalau pinter di kelas saja itu hanya 30%. Jadi good luck. Oke, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan manfaat ya. Oke, pemirsa, tadi saya sudah nanya-nanya kepada para ikhwan dan akhwat, itu sebutan dari duta madrasah ini ya, 3 Palembang. Nggak sengaja kemudian saya di kantin ini, guys, saya ketemu dengan Mbak Manda. Ternyata Mbak Manda ini adalah senior dari mereka. Ya, dia sekarang kelas 12 dan sudah mau lulus gitu. Oke Mbak Manda, tadi kalau saya nanya ke mereka kan hanya sebatas kenapa bisa terpilih, kemudian tugasnya apa gitu menjadi ya, karena mereka ya. Nah ini kan sekarang saya ketemu dengan seniornya ya, maka pertanyaan saya agak berbeda gitu. Gini Mbak Manda, selama kamu menjabat sebagai akhwat, Ya, akhwat. jadi artinya itu orang nomor 1 di sektor perempuan. Jadi kalau ikhwan itu nomor 1 di sektor laki-laki. Pengalaman apa ya didapat itu Mbak Manda di sana? Sebenarnya kalau dari segi pengalaman itu banyak banget, apalagi dari segi relasi ya, relasi pertemanan itu. Karena di organisasi ini kita biasanya itu Pak, tugasnya itu kita biasa diundang sama sekolah lain untuk menghadiri acara pemilihan putra putri mereka juga. Oh berarti ikhwan dan akhwat ini sudah dikenal oleh sekolah-sekolah sekitar ya? Udah di Palembang besar ini udah. Keren. Jadi kita sembari kita menghadiri acara tersebut, kita kan jadi kenalan Pak, nih sama teman-teman, sharing-sharing untuk program kerja apa aja sih yang udah terjalani gitu. Kita juga bisa sharing-sharing tentang sekolah kalian ini gimana gitu kan, progresnya organisasi kalian itu seperti apa gitu. Dan sebenarnya banyak dari sisi positif yang bisa kita ambil dari organisasi Pak, karena juga mungkin akunya tipe yang senang untuk interaksi
itu milenial, saya kan generasi kolonial ya guys ya. Jadi perbedaan yang sangat jauh. Tapi Mbak Manda ini boleh dibilang ngomongnya bisa meladeni saya yang generasi tua gitu loh. Nah dari situ itu kemudian aku kan nanya-nanya, ini anak pasti bukan anak biasa ini, gitu kan. Terus akhirnya ternyata dia ngaku bahwa dia dulu akhwat dari Matika Palembang ini. Nah kemudian saya ngajak ngobrol. Jadi pengalamannya seperti tadi ya. Kemudian koleganya banyak, kemudian banyak pengalaman, bisa tahu juga program-program unggulan dari berbagai sekolah dan madrasah. Oke, keren. Anu Mbak, selain itu misalnya selain kolega, selain kemudian pengetahuan gitu, ada nggak ketika sudah menjadi duta menjadi akhwat Matika Malang ini kemudian bisa dapat koneksi apa gitu? Koneksi itu sebenarnya lebih ke kayak koneksi untuk ke guru-guru tuh lebih gampang Kak gitu. Jadi kita tuh kayak lebih dikenal sama guru-guru kan, kayak oh ini Kak Manda gitu kan, yang biasanya juga lebih kayak misal yang kata aku tadi kita diundang di hari anak nasional, itu lebih koneksi untuk keluar jalan-jalan keluarnya itu kan, kesempatan jalan-jalan keluar itu lebih gede gitu, lebih sering diajak. Dibiayain lagi ya. jadi pergi-pergi nggak keluar biaya, mungkin malah dari anggaran bisa sisa ya. Bisa dapat uang hariannya itu sih yang suka dari yang apa kayak sisi sampingnya dari organisasi itu, pinter-pinter kita deh gitu. Nah tapi kan gini Mbak Manda ya, secara tidak langsung kan Mbak Manda ini akan menjadi artisnya Matika Palembang kan. Jadi begini, hukumnya begini, orang itu semakin terkenal, pengaruhnya semakin banyak ya. Jadi akan menjadi model gitu, role model, akan menjadi influencer untuk teman-teman yang lain. Sehingga kan akibatnya gini, karena menjadi influencer kan jadi nggak boleh salah. Oh iya benar. Soalnya kalau misalnya terlambat aja masuk sekolah, Ya. tuh gitu kan, tuh akhwatnya terlambat. Ikon sekolahnya itu kayak gini. Gimana tuh? Kalau dari aku sih ya namanya manusia juga Kak ya, kadang juga suka bikin kesalahan. Cuman mungkin aku selama ngejabat 1 tahun ini lebih ngejaga etika aja gitu kan ya. Kayak mungkin sama guru lebih sopan santunnya gitu kan, lebih mungkin kalau aku nggak menutup kemungkinan aku juga masih sering Pak pada saat itu suka melanggar peraturan, misal nih kayak suka beberapa kali datang terlambat gitu ya. Cuman tetap harus terus-menerus dievaluasi sebagai contoh yang baik. Mungkin kalau sebagai contoh yang baik, aku nggak bisa jadi contoh yang baik untuk menaati peraturan sekolah, tapi mungkin sebagai apa ya, kakak kelas yang memberi adiknya motivasi gitu, itu aku masih bisa untuk menyempurnain itu sih. Soalnya gini Mbak, jangankan Mbak Manda yang masih muda, aku aja yang tua, itu ya kadang-kadang pengen bahkan sengaja melanggar sesuatu gitu, karena itu asik juga ya. Tapi kan dalam posisi ini kan nggak boleh, karena akan menjadi role model bagi yang lain kan, sehingga kan sebenarnya berat nggak itu kayak gitu tuh? Sebenarnya berat sih Pak. Aku Berat, ngerasa ya? berat. Aku yang biasanya itu sebelum jadi akhwat itu kan kayak aku ngerasa bebas gitu kan ya. Bebas aja. Aku mau kayak gimana di luar itu terserah. Ini bahkan sampai di luar sekolah pun aku nggak bisa gerak bebas. Gitu Iya, kan. nah, Aku itu kan. harus ngejaga image diri sendiri gitu. Ngejaga image diri sendiri, ngejaga image sekolah gitu. Organisasi itu berat banget. Jadi benar harus siap mental. Positifnya apa Mbak dengan seperti itu? Positifnya tuh jadi telatih Pak gitu. Terlatih ya? Terlatih. Terpaksa ya? Terpaksa hidup tertib maksudnya? Iya kan? Terpaksa tapi jadinya telatih. Iya. Karena kan sebenarnya sikap itu tergantung kebiasaan. Iya, benar. Walaupun terpaksa, kalau kemudian dilakukan terus-menerus ya akhirnya itu menjadi kepribadian, menjadi rutinitas. Karena begini misalnya contoh saya itu, Islam itu kan bukan karena hidayah, tapi karena warisan. Karena orang tuaku Islam. Oh iya benar, Iya, karena orang tua aku Islam, akhirnya aku dipaksa Islam. Aku kalau nggak sholat dicambuk, dimarahin, akhirnya aku rutin sholat. Nah sekarang yang saya rasakan setelah setua ini ya, kalau saya tidur kok belum isya, tidur saya nggak nyenyak. Artinya begini,
sesuatu pembiasaan pembiasaan itu walaupun awalnya dipaksa itu lama-lama akan menjadi kebutuhan. Benar. Jadi nanti mudah-mudahan Mbak Manda ini karena dipaksa setiap hari harus tertib, harus sopan kepada siapapun, murah senyum kepada siapapun, itu senyumnya itu akan menjadi kebutuhan diri Mbak Manda. Iya, benar. Kalau tidak senyum justru akan tertekan gitu loh. Iya. Kalau tidak berbuat baik pada orang justru akan tertekan. Benar. Akan begitu Kayak kan? merasa bersalah banget gitu. Jadi saya kira begini guys, di balik semua kesulitan pasti ada kesempatan. Di balik semua kesusahan itu pasti ada value yang akan menghantarkan kita kepada sebuah kesuksesan. Benar, Bang. Kalau saya gitu ya, kayak gitu. Apalagi Mbak yang bisa disampaikan kepada penonton saya, Mbak? Kalau dari aku, organisasi di masa sekolah itu penting sih Pak. Mungkin itu bakal bisa mengantarkan kita di dunia perkuliahan nanti. Terus juga biasanya itu kan banyak orang introvert yang mungkin dia takut untuk berinteraksi langsung sama orang kan ya. Padahal kalau dari sisi aku sendiri, sebenarnya aku kalau di rumah introvert loh Pak gitu. Oh gitu? Iya, cuman aku berusaha keluar dari zona nyamannya aku sendiri. Jadi aku berusaha di sekolah aku aktif sama orang gitu. Jangan-jangan nanti orang tua kaget ketika lihat. Iya, benar. Ketika orang tua aku tahu kalau aku ikut banyak organisasi, mereka kaget. Karena aku dari kecil sampai SMP itu kalau ditekenin di akademik. Nah, di saat di SMA aku berusaha untuk keluar dari zona nyaman aku, untuk berusaha aku mau di non akademik aku juga aktif gitu. Padahal sekarang kan misalnya ini kan sudah mau masuk perguruan tinggi, ada tiga lah setidaknya, ada 3 langkah. Satu pakai SNBP, dan berikutnya ada SNBT, ada tes mandiri dan beberapa yang lain. Di SNBT itu kan sebenarnya sekarang sudah tidak berbasis tesnya itu, tidak berbasis mata pelajaran. Nah, sudah penggabungan dari banyak hal, kemudian kita harus bersikap seperti apa. Jadi dengan ikut organisasi ini keuntungan yang besar untuk bisa memenangkan dalam persaingan SNBT sekarang gitu. Kalau melulu hanya di mata pelajaran, dia akan bingung menjawab karena nanti pilihan-pilihannya itu sikap gitu kan. Dan pilihan sikap itu kita harus memilih yang tepat. Tepat itu lebih tinggi dari benar. Karena kadang-kadang gini, benar itu tidak populis gitu kan, ada kan. Tapi kalau tepat pasti populis dan itu benar. Pasti mutlak kalau tepat itu benar. Kira-kira itu ya Mbak yang manfaat benar, yang manfaat yang bisa di. Kalau untuk dari diri aku sendiri Dan memang Mbak Manda ini saya melihat punya jiwa melayaninya bagus. Jadi nanti banyak orang akan bekerja sama dengan Mbak Manda. Dan sebenarnya kan kunci kesuksesan sekarang itu kan bagaimana kita bisa orang lain merasa beruntung punya sahabat kita. Karena kan sekarang nggak ada sahabat sejati. Yang ada kan FBB. Aduh, apa tuh? Friend with benefit. Iya kan? Benefitnya tuh banyak ya Pak. Orang akan berteman ketika kemudian orang itu menganggap kita itu akan memberi keuntungan pada dia. Sebab kalau tidak, mereka biarkan tinggalin aja. Itu. Karena cuma teman-teman dekat aja. Yang namanya sahabat tuh kadang sulit. Karena generasi Z sekarang sudah menempatkan uang dan pekerjaan itu di tataran yang tertinggi. Benar. Itu. Gini Mbak, ini aku mau nyoba. Mbak Manda yang pola kedewasaannya sangat luar biasa ini ya. Kamu mau merasa mau enggak, tapi sikap dewasamu keren. Berbeda dengan yang lain. Enggak tahu ini karena di-upgrade atau apa, tapi kamu lebih dewasa dari yang lain. Ada pertanyaan gini Mbak Manda. Ada 2 cowok. Dua-duanya ini tergila-gila sama Mbak Manda. Dan sampai mereka melamar. Will you marry me? Misalnya kayak gitu ya. 2 cowok. Yang satu ini ganteng luar biasa, tapi melarat, miskin. Kemudian yang kedua biasa aja, cenderung teman-temanmu bahkan cenderung nggak suka. Tapi dia kaya raya, dia punya apartemen mewah, ada kolam renangnya, punya mobil sport, punya moge. Kamu pilih cowok yang pertama apa yang kedua? Kalau dari aku yang kedua, karena kita tuh realistis, sebagai cewek realistis gitu kayak. Itu pembelaan pertama langsung mengatakan realistis. Asal kata dari materialistis guys. Karena gini, kalau aku pilih cowok yang satu itu dia emang ganteng ya, memang cakep gitu ibaratnya. Cuman dia kayak bapak bilang melarat, ibaratnya miskin. Aku sebenarnya bukan karena dia miskin atau kayanya Pak, tapi ada kemauan enggak dia untuk kerjasama, untuk bekerja, untuk punya masa depan yang bagus gitu Pak. Gitu. Jadi
kalau mau dari pandang sisi dewasanya gitu, kalau udah yang namanya melamar itu kan pasti udah serius ya Pak. Nah, aku sering dipesenin sama Papa, ibaratnya cari cowok itu yang pertama dia seiman, sayang sama kita, Dalam. punya masa depan. Dalam ini guys. Dalam ini punya masa depan. Nah, yang ketiga itu poin ketiga itu yang paling sering ditekanin sama Papa, punya masa depan itu paling penting. Jadi ibaratnya kalau misalnya cowok yang aku nggak mandang yang dia harus punya mobil sport, dia kayak enggak, cuman ibaratnya dia punya masa depan yang bisa gimana ya, menghidupin lah keluarga kecilnya ketika dia udah benar-benar memutuskan untuk serius ya. Gitu sih. Dalam guys. Oke guys, jadi saya tadi hanya nyoba-nyoba aja Mbak Manda itu seperti apa, tapi saya sebenarnya udah tahu jawabannya. Karena saya tahu generasi Z itu salah satu cirinya adalah menempatkan uang dan pekerjaan itu di tataran tertinggi. Jadi semuanya akan begitu. Anda mau bertanya kepada siapapun pasti akan jawabannya begitu, karena cinta wanita sekarang, cinta anak-anak remaja sekarang itu sudah tidak di hati, tapi di otak. Nah itu, maka dia tadi langsung menyebut realistis ya, berarti kan itu realita, mengungkap apa sebenarnya yang saat ini terjadi, dan ungkapan itu kan ada di dalam otak kita, tidak ada dalam hati kita. Jadi pemirsa, perlu teman-teman ketahui juga bahwa dulu katanya wanita itu 70% itu main hati, pikirannya hanya 30%, tapi sekarang kebalikan. Maka saran saya kepada para cowok sekarang, kayalah, maka Anda akan dapat istri cantik. Seganteng apapun Anda tidak sukses, Anda hanya kebagian yang jelek-jelek. Gitu ya Mbak Manda. Punya value yang tinggi juga sebagai cowok sih Pak. Oke ya Mbak Manda. Iya. Aduh, keren ini Mbak Manda. Makasih ya Mbak Manda. Sama-sama. Saya mau izin dialog kita ini mau aku share kepada penonton-penonton saya ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya lah gitu. Amin. Dan yang sangat luar biasa, saya ketemu dengan anak dengan usia 19 tahun. 18 tahun, tapi kemudian pandangannya, pola pikirnya sudah layak S2 gitu ya. Keren ya. Amin. Gitu. Jadi terima kasih nih Ya. Mbak Manda, dan ini salah satu contoh profil remaja saat ini itu tidak ecek-ecek, tapi mereka punya kemampuan, punya kemauan dan ambisi yang sangat luar biasa. Maka ini harus betul-betul kita beri kesempatan kepada generasi muda ini sehingga dia memenangkan di persaingan revolusi industri yang sekarang kita landing 4.0, dan kita akan memasuki society 5.0, Ya, benar. di mana menyatunya antara manusia dan teknologi Ya, benar. yang akan menjawab tantangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Manda. Ya. Sama-sama. Diminum Mbak Manda. Iya. Halo teman-temanku, Manfaat Sleman, kami Iwan Awar dan Duta Man 3